Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang wah gawat menjelang pencairan PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Bu Menteri Sosial, yaitu Ibu Tri Risma Harini atau yang lebih dikenal dengan Bu Risma, mendadak diganti ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira pergantian ini nantinya apakah akan berdampak dengan terlambatnya pencairan bantuan PKH tahap 3 ataupun BPNT periode Juni hingga Juli? Nah, simak penjelasannya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu, simak video ini hingga akhir, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang wah gawat menjelang pencairan PKH tahap 3 dan BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022. Bu Risma, Bu Menteri Sosial, mendadak diganti ya sahabat YouTube. Nah, kira-kira ini penyebabnya apa kok diganti dan siapa penggantinya? Dan apakah pergantian ini akan berdampak terhadap keterlambatan pencairan PKH tahap 3 ataupun BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022? Simak penjelasannya pada video kali ini ya sahabat YouTube. Nah sahabat YouTube, sudah banyak sekali keluarga penerima manfaat yang menunggu-nunggu kapan pencairan bantuan PKH tahap 3 ataupun BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Informasi terakhir yang kita terima ya sahabat YouTube bahwasanya anggaran terkait dengan pencairan bantuan BPNT Juni dan juga PKH tahap 3 tahun 2022 sesuai SOTK atau struktur organisasi terbaru di Kementerian Sosial Republik Indonesia ini masih belum disetujui oleh pihak Bappenas dan juga Kementerian Keuangan. Selain itu, proses perbaikan data ataupun proses verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial ini terus berlanjut, terus berlangsung setiap bulannya. Dan untuk periode bulan Juni kemarin ini sudah dilakukan terakhir tanggal 29 Juni ya sahabat YouTube. Dan tentunya setelah proses verifikasi kelayakan BNPA ini selesai, maka pihak Pusdatin sebagai penyedia data tentu menyiapkan data para penerima manfaat yang bakalan cair di tahap 3 ini dan juga BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Selain itu ya sahabat YouTube, dengan berbagai macam mekanisme yang masih berlangsung hingga saat ini, tentunya keluarga penerima manfaat ini dikagetkan dengan kabar terbaru bahwasanya Bu Menteri Sosial atau Bu Tri Risma Harini atau yang lebih dikenal dengan Bu Risma ini jabatannya sebagai Menteri Sosial diganti ya sahabat YouTube. Wow, kok diganti? Kenapa ini ya sahabat YouTube? Jadi Bu Risma ini diganti oleh Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK ya sahabat YouTube. Di mana pergantian ini disebabkan karena saat ini Bu Tri Risma Harini atau Bu Menteri Sosial sedang menunaikan ibadah haji ya sahabat YouTube. Sehingga posisi Menteri Sosial ini diganti sementara ya. Jadi proses pergantian ini sementara saja ya sahabat YouTube. Ya, selama Bu Menteri Sosial atau Bu Risma ini menunaikan ibadah haji diganti oleh Bapak Muhadjir Effendi selaku Menko PMK tentunya ya sahabat YouTube. Nah, nanti setelah Bu Menteri Sosial tiba dari menunaikan ibadah haji, tentunya posisi Menteri Sosial akan kembali ya dipegang oleh Bu Risma tentunya ya sahabat YouTube. Nah, apakah proses pergantian Menteri Sosial ini nantinya akan berdampak ya terhadap keterlambatan pencairan PKH tahap 3 ataupun BPNT periode Juni hingga Juli tahun 2022? Saya rasa proses pergantian Menteri Sosial ini tidak akan mengganggu ya sahabat YouTube terkait dengan proses pencairan bantuan PKH ataupun BPNT. Jadi ketika mekanisme pencairan bantuan PKH ataupun BPNT ini memang sudah semestinya dicairkan,
siapapun menteri sosialnya pasti akan dicairkan ya sahabat YouTube. Jadi sahabat YouTube semua tidak perlu khawatir, tidak perlu bingung ya sahabat YouTube, tidak perlu takut nanti bantuan sosialnya akan terlambat ya. Jadi meskipun Menteri Sosial saat ini diganti dari Bu Risma ke Bapak Muhadjir Effendi, ini tetap tidak akan mempengaruhi mekanisme penyaluran bantuan PKH tahap 3 tahun 2022 dan juga BPNT alokasi Juni hingga Juli tahun 2022 ya sahabat YouTube. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya, Mas, kapan sih SP2D atau data bayar atau surat pemberitahuan terkait dengan pencairan ini diturunkan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia? Sahabat itu perlu dipahami proses pencairan bantuan PKH ataupun BPNT saat ini bertahap ya. Dan juga mengacu terhadap kesiapan data dari penerima manfaat itu sendiri yang disiapkan oleh pihak Pusdatin berdasarkan hasil verifikasi kelayakan BNPA yang dilakukan oleh tiap-tiap daerah di setiap bulannya ya sahabat itu. Tentunya hal tersebut menyebabkan ya SP2D, surat pemberitahuan pencairan ini turunnya tidak bersamaan di setiap daerah di seluruh Indonesia ini. Jadi ada yang turunnya dahulu, ada yang turunnya SP2D ini belakangan. Jadi mengacu dari kesiapan data penerima manfaat yang ada di setiap daerah itu sendiri ya sahabat YouTube. Tentunya bagi sahabat YouTube semua yang namanya sudah siap, yang masuk di dalam SK pencairan PKH ataupun BPNT termin yang pertama akan segera diturunkan surat pemberitahuan terkait dengan pencairan ataupun ya sahabat YouTube SP2D terkait nama-nama yang masuk ke dalam termin pertama ya sahabat YouTube. Jadi mereka lah yang nantinya akan cair duluan ya dimanapun daerahnya ketika namanya masuk ke dalam SK termin yang pertama, datanya siap, tidak ada masalah, tidak ada anomali ya, lolos OMSPAN ya, tidak ada yang gagal OMSPAN ya sahabat YouTube, ini pastinya akan dicairkan duluan ya sahabat YouTube. Oleh sebab itu bagi sahabat YouTube semua yang menanti-nanti kapan sih data bayar turun, jadi sahabat YouTube semua tidak perlu khawatir. Kalau data sahabat YouTube semua ini memang sudah siap, sudah fix dari pihak Pusdatin, maka akan segera disalurkan bantuan PKH-nya ataupun BPNT-nya ya sahabat YouTube. Jadi itu ya sahabat YouTube informasi pada video kali ini. Jadi inti pokok penting informasi kali ini terkait dengan pergantian Bu Menteri Sosial dari Bu Risma ya sahabat YouTube ke Bapak Muhadjir Effendi. Apakah ini akan mengganggu proses pencairan bantuan PKH tahap 3 ataupun BPNT periode Juni hingga Juli? Tentu jawabannya tidak akan mengganggu ya sahabat YouTube. Siapapun menteri sosialnya ketika mekanisme penyaluran ini sudah sesuai jadwalnya tentu akan segera disalurkan. Namun hingga saat ini memang dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia masih belum menurunkan surat pemberitahuan terkait dengan pencairan terkait dengan setting wallet ataupun SP2D ya sahabat YouTube ke masing-masing daerah. Oleh sebab itu saya mohon doanya kepada sahabat YouTube semua, keluarga penerima manfaat, semoga proses penyaluran ini diberi kelancaran, tidak ada halangan apapun, sehingga nantinya ya sahabat YouTube harapan kita di bulan Juli ini bantuan PKH tahap 3 ini sudah dicairkan, entah nanti di minggu kedua atau minggu ketiga atau minggu terakhir atau justru nanti masuk di awal bulan Agustusnya ya sahabat YouTube. Dan untuk bantuan BPNT ini juga sama, semoga di bulan Juli, alokasi Juni ataupun Juli ini juga sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia ya sahabat YouTube. Amin. Oke sahabat YouTube, itu informasinya, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video terbaru di channel Diari PKH yang akan datang. Sekian, terima kasih, salam PKH, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.